Itu terjadi selama pernikahan saya. Jadi pernikahan saya itu sampai detik ini itu sudah 10 tahun, Mbak Putri. Jadi saya sangat tahu betul siapa suami saya dan beberapa tahun kebelakangan ini suami saya ini memiliki hubungan spesial dengan para santri. Jadi karena waktu yang cukup lama, 10 tahun yang saya lalui, jadi saya sudah benar-benar merasa lelah sampai detik ini, Mbak Putri. Sepertinya memang Ustaz Pahim ini sangat susah lepas dari jeratan hukum. Jadi sekalipun mencak-mencak memberikan perlawanan terhadap laporan yang ada, saya kira itu hanya alibi Ustaz Pahim yang ingin menugaskan kepada publik bahwa dirinya benar. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Jadi ngarang kalau misalkan ada mengatakan punya bukti dari CCTV. Iya, CCTV itu. Iya. Oh. CCTV dari Hong Kong ya. Begitu. Di dalam ruangan itu juga ada kamera CCTV-nya? Ada. Tujuan pemasangan kamera CCTV itu untuk dipakai untuk apa sih? Untuk pergerakan aja. Kan ada apa istilahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Pagi ini ada video yang menurut saya ini masih ada rentetannya dengan kasus Ustaz Pahim, di mana istri Ustaz Pahim melakukan wawancara atau diwawancarai oleh salah satu media, dan di sini beliau Nyai mengungkap seluruh apa yang terkait dengan permasalahannya dengan Ustaz Pahim. Kalau kita mendengar dari penjelasan dari Nyai ini atau istri dari Ustaz Pahim, sepertinya memang Ustaz Pahim ini sangat susah lepas dari jeratan hukum. Jadi sekalipun mencak-mencak memberikan perlawanan terhadap laporan yang ada, saya kira itu hanya alibi Ustaz Pahim yang ingin menugaskan kepada publik bahwa dirinya benar. Bagaimana wawancara tersebut secara full? Coba kita lihat secara bersama-sama. Alia, nggih. Ibu Betul, Alia, Mbak Putri. ngapunten Ibu Alia. Baik Bu Alia, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Alia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam Ibu Alia. Ibu, mungkin bisa ceritakan kepada kami apa yang membuat Ibu ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan suami Ibu kepada polisi? Nggih, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Putri sudah memberikan kesempatan kepada saya beserta teman-teman saya untuk menyampaikan. Di sini saya melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang dilakukan oleh suami saya. Begitu Mbak Putri. Ibu Alia, sudah berapa lama ini suami Ibu melakukan tindakan seperti yang Ibu Alia laporkan? Berselingkuh dan juga melakukan perbuatan cabul dengan santriwatinya? Kalau untuk masalah perselingkuhan, perselingkuhan ini itu terjadi selama pernikahan saya. Jadi pernikahan saya itu sampai detik ini itu sudah 10 tahun, Mbak Putri. Jadi saya sangat tahu betul siapa suami saya dan beberapa tahun kebelakangan ini suami saya ini memiliki hubungan spesial dengan para santri. Jadi karena waktu yang cukup lama, 10 tahun yang saya lalui, jadi saya sudah benar-benar merasa lelah sampai detik ini, Mbak Putri. Baik, Ibu Alia, jadi yang menjadi selingkuhan dari suami Ibu adalah para santrinya itu Ibu? Ada jumlahnya lebih dari satu Ibu? Ya, ada santri, ada juga guru tugas. Baik, jumlahnya berapa Ibu? Ini bisa dijawab dengan
beliau yang kuasa hukum saya, Mbak Putri. Baik, mungkin Ibu Alia terlebih dahulu mungkin juga bisa bercerita kepada kita. Nah, Ibu Alia, ini kami juga ingin memastikan karena yang dikatakan oleh terlapor ini mengatakan bahwa Ibu Alia adalah mantan istri, bukan lagi istrinya. Tapi bagaimana statusnya, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Baik, untuk detik ini, sampai detik ini, telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya. Karena selama ini saya yang meminta suami saya untuk menceraikan saya dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya, akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya, Mbak Putri. Ibu Alia masih tinggal serumah dengan suaminya? Ya, masih tinggal serumah sampai hari Rabu kemarin. Kalau seandainya saya mantan istri, buat apa saya tinggal di dalam satu rumah dengan beliau? Begitu. Baik, ini penting sekali Bu, karena itu adalah salah satu argumentasi yang disampaikan oleh terlapor. Baik Ibu, berbicara mengenai kamar yang ini juga masuk dalam laporan Ibu kepada pihak kepolisian. Kamar itu digunakan untuk melakukan pencabulan kepada para santriwati, begitu Ibu? Ya, sampai detik ini begitu. Karena yang terakhir yang saya lihat itu ada penggerbekan di dalam sana, yang mana berisikan seorang perempuan yang saya temui itu adalah guru tugas itu, Bu. Baik, penggerbekan dilakukan oleh siapa, Ibu? Digerebek oleh santriwati. Nah itu kamar, Bu. Kamar ini apa merupakan kamar khusus, kamar yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain? Betul, kamar itu memang kamar khusus. Dan suami saya jarang sekali tidur dengan saya di bawah. Jadi suami saya itu menghabiskan waktunya dengan berhari-hari, berbulan-bulan juga lamanya ya di kamar itu. Kamar ini digunakan untuk apa, Bu? Fungsi aslinya kamar itu? Sebenarnya kamar itu adalah studio. Akan tetapi beliau itu kesehariannya memang ada di dalam sana. Bahkan tidur dan lain-lain juga ada di sana. Studio ini studio untuk apa, Bu? Kalau menurut keterangan beliau kepada saya, studio itu digunakan untuk podcast, begitu Mbak Putri. Untuk podcast. Letak kamar itu apakah masih dalam lingkungan rumah atau mungkin terpisah dari rumah, Bu? Kalau ruangan studio 2 itu di atas pisah dari rumah, akan tetapi nyambung dengan Pondok Putri. Nyambung dengan Pondok Putri. Baik, Ibu. Kalau tadi seperti yang Ibu katakan, sesuai dengan keterangan dari terlapor, kamar itu digunakan untuk podcast. Artinya saat ada podcast berlangsung, siapa saja bisa masuk ke situ, Ibu, begitu? Bagaimana Mbak Putri? Kalau saat ada podcast dilakukan, para santri boleh masuk ke situ ataupun orang-orang banyak boleh masuk ke situ, Ibu? Oh, itu kan kalau podcast itu kadang beliau sendiri atau orang yang diundang sama beliau. Baik, nah Ibu bagaimana kemudian mengetahui bahwa di kamar itulah kemudian terlapor ini melakukan pencabulan terhadap para santriwati? Saya melihat tahunya kalau ada pencabulan dari situ adanya saksi dari korban yang menyatakan terhadap saya, Mbak Putri. Korban ada yang bercerita kepada Ibu? Betul. Bagaimana Bu ceritanya? Ini dipaksa, korban ini dipaksa atau seperti apa Bu? Dipaksa, diancam atau malah ternyata suka sama suka sebenarnya? Baik, untuk selanjutnya nih bisa disampaikan oleh kuasa hukum saya, Mbak Putri. Kalau berita yang ini. Baik, mungkin bisa disampaikan? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Boleh kalau dari kuasa hukumnya. Bagaimana sebenarnya ada? Ya, silakan Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Selamat. Saya Yamini, Mbak Putri. Selamat selamat malam. Baik. Selamat petang. Ya, Ibu. Iya. Ya, Bu, bagaimana? Silakan. Iya, saya dari LBH Jentera, Mbak. Saya bersama dengan teman-teman aktivis, bersama teman-teman dari DP3KB, kebetulan mendampingi Ibu Alia. Nah, untuk terkait dengan bagaimana cara pencabulan dan lain sebagainya, ini kan masih dalam ranah penyelidikan ya. Itu nanti akan kami perdalam gitu, Mbak. Ya, tapi apa kemudian keterangan dari para santriwati yang disampaikan kepada Bu Alia? Mungkin juga Bu Yamini atau mungkin Bu Alia bisa cerita, mendapat laporan apa selama ini?
Ya, untuk itu nanti bisa di Polres nih Mbak, untuk yang terkait dengan bagaimana kemudian santriwati itu menceritakan tentang pencabulan yang dilakukan oleh gurunya. Baik, Gitu. ada berapa santriwati yang melaporkan kepada atau bercerita kepada Bu Alia? Silakan. Kalau yang Ya, Ibu? bercerita terhadap saya, Mbak Putri, itu ada 1 orang. Ada 1 orang, Ibu. Baik, nggih, Ya, betul. apakah sampai saat ini santriwati tersebut masih ada, Bu, di pesantrennya? Sudah tidak ada, Mbak Putri. Sudah tidak Sudah ada. ada di rumahnya. Sudah keluar, Bu, karena mengalami trauma atau seperti apa, Bu, keluar ini? Baik Mbak, kalau untuk itu kami masih memperdalam, kami masih terus mendampingi baik dari teman-teman DP3HKB, terus kemudian juga dari psikolog nantinya nggih. Kalau untuk terkait dengan trauma atau tidaknya bukan kapasitas kami. Gitu. Baik, Mbak. baik Bu Yamini dan Ibu Alia, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan ini kepada kami. Kita akan terus tunggu bagaimana upaya dari pihak kepolisian, termasuk juga tindak lanjut dari kasus ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam saya warahmatullahi kira kita sudah saksikan bagaimana wawancara antara reporter salah satu TV swasta tersebut dengan Ibu Nyai dan pengacaranya. Dan saya kira ini bagus karena kemudian sudah mulai terpublis secara luas di masyarakat bagaimana pernyataan Ibu Nyai. Tinggal saya kira pihak kepolisian yang harus ketat memberikan pengawalan terhadap kasus ini sehingga apa yang ditakutkan oleh masyarakat tidak perlu terjadi. Salah satunya itu kita tahu bahwa hari ini justru masyarakat sangat khawatir jangan sampai kemudian si Pahim ini melarikan diri. Karena orang ini katanya sangat lihai, licing, dan dia mampu bersilat lidah. Nah, bisa dibayangkan dalam situasi sudah viral seperti ini, dia masih melakukan pembelaan sana sini sampai dia kemudian secara langsung. Video terakhirnya itu kita jelas menolak untuk dilakukan pelaporan. Tidak ada itu. Kau menolak bagaimana? Ini artinya bahwa Pahim ini tidak ngerti hukum atau memang sengaja mau mempermainkan hukum. Jadi tanda-tanda itu sudah ada. Oke, saya kira itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati Nusantara milik kita.